Oke, kembali lagi di Mulung Pikiran. Kali ini Mulung Pikiran sesi keempat. Kita kembali lagi di bukunya Nizami Ganjavi, Laila Majnun. Jadi kita melanjutkan Laila Majnun di part pertamanya ya, di Mulung Pikiran sesi kedua berarti. Terakhir kita sampai di bab ke-10 dan 11. Jadi ketika Ibnu Salam berniat untuk meminang Laila, tapi kita nggak tahu ya Laila akan seperti apa menanggapi Ibnu Salam, dan bagaimana nasib Qais al-Majnun juga belum kita tahu ya. Kita akan ketahui di bagian-bagian atau bab-bab berikutnya. Buat teman-teman yang belum nonton Mulung Pikiran sesi pertama sampai sesi ketiga, bisa cek di description-nya. Nanti ada beberapa linknya untuk Mulung Pikiran terakhir ya, Mulung Pikiran ketiga. Nanti bisa dilihat. Untuk Laila Majnun part pertama di Mulung Pikiran kedua, teman-teman juga bisa klik-klik aja di description-nya. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian ke-12 atau bab ke-12, judulnya Terbang Bersama Angin. Jadi ada satu fase, satu sesi di mana Majnun ini kan sudah hijrah gitu ya, sudah berkelana, sudah kehilangan kesadarannya. Nanti teman-teman yang belum paham kenapa Qais jadi Majnun, kemudian kenapa Majnun kemudian mengasingkan diri di tengah gurun, di tengah hutan, nanti bisa cek aja di Mulung Pikiran kedua atau Laila Majnun part pertama. Saya sudah paparkan cukup detail ya tentang Majnun. Oke, jadi ketika Majnun sudah benar-benar kehilangan kesadarannya, karena dia benar-benar jatuh cinta kepada Laila, setelah menyerahkan dirinya kepada cinta, suatu ketika dia ditemukan oleh salah seorang pangeran dari suku Bedoin ya. Biasanya teman-teman yang mungkin belajar sosiologi, khususnya di timur, mungkin kenal satu kelompok sosial suku Bedoin gitu. Salah satu suku di Timur Tengah yang punya ciri khasnya sendiri dalam berkehidupan. Tapi kita nggak akan bahas itu ya. Jadi Bedoin itu salah satu suku di Timur Tengah, di budaya-budaya Arab ya. Jadi dia tidak sengaja ditemukan oleh pangeran dari suku Bedoin, namanya Naufal. Jadi ketika dia ditemukan itu, awalnya Naufal ini sedang ingin berburu ya, karena hobinya Naufal ini berburu. Dan Naufal atau pangeran dari suku Bedoin ini dideskripsikan sebagai seorang pangeran yang sangat gagah, pemberani, kemudian dia tidak takut untuk berperang, singa, laksana seekor singa. Ya, jubahnya itu diibaratkan seperti suraunya singa, jadi rambutnya singa, jadi sangat gagah dan terkenal akan keberaniannya, kedikdayaannya, dan ya pokoknya luar biasa lah. Naufal ini luar biasa, sosok pangeran yang luar biasa, sedang berburu pada saat itu dan tidak sengaja menemukan Majnun gitu di dalam gua gitu. Awalnya dia langsung mau hajar gitu ya, mau eksekusi di situ karena dia pikir itu hewan gitu. Tapi salah seorang pengawalnya bilang, mungkin jangan pangeran, itu bukan hewan, itu manusia gitu. Lantas kalau dia manusia, kenapa dia ada di tengah hutan seperti ini, di dalam gua, seperti seekor hewan gitu. Lantas sang pengawal bilang bahwa dia bernama Majnun. Dia sampai mengasingkan diri di dalam gua seperti seekor hewan karena dia kehilangan gadis yang ia cintai, dan kemudian dia kehilangan kesadarannya dan benar-benar segala macam hidupnya dia serahkan kepada cintanya gitu, yaitu Laila itu sendiri gitu loh. Nah, mendengar cerita dari pengawalnya itu tentang Majnun, Naufal merasa iba, jadi dia merasa kasihan. Ternyata si Majnun ini kok sampai seperti ini gitu. Padahal apa sih susahnya mendapatkan seorang perempuan, seorang wanita gitu kan. Apalagi dalam konteks budaya Arab ya, itu perempuan kan punya status sosial yang cukup rendah ya. Artinya
Dia bahkan seperti komoditas, seperti barang. Jadi kalau kalau ada kalau teman-teman lahir di dalam budaya Arab, ya apalagi Arab jahiliyah, mungkin nggak ada apa ya, nggak mungkin apa ya, nggak rasional kalau ada orang kemudian kesusahan mencari wanita dalam konteks untuk dinikahkan atau untuk jadi selir gitu, karena bisa aja kita membelinya dengan dalam tanda kutip ya, artinya membeli meminang, tapi memang proses meminangnya itu seperti membeli gitu loh. Jadi mudah lah gitu, dan disinilah mungkin Noval merasa loh kok ada uh, seorang pemuda yang sampai kehilangan kesadaran mengasingkan diri di dalam gua hanya karena tidak bisa bersatu dengan orang yang dia cintai, perempuan yang dia cintai gitu. Nah, karena Noval merasa iba, akhirnya dia memutuskan untuk membantu Majnun. Di sinilah nanti ada beberapa cerita di mana Noval akan membantu Majnun all out ya, benar-benar membantu. Jadi nggak sekedar kasihan, tapi membantu atas nama pertemanan, persahabatan. Oke, di situ ada sebuah kutipan ya, perkataan Noval kepada Majnun ketika pertama kali Noval bertemu dengan Majnun dan kemudian mendengar cerita dari pengawalnya tentang Majnun. Dia mengatakan seperti ini, temanku, engkau bagaikan ngengat yang berterbangan di malam hari, berharap menemukan cahaya lilin, tapi janganlah kau menjadi lilin itu, yang mengeluarkan air mata hangat sementara tubuhnya habis dimakan kesedihan. Mungkin di sini kita bisa memaknainya ya, bahwa ketika kita jatuh cinta, itu ibarat kita seperti seekor ngengat gitu loh, yang sedang berterbangan di sekitar lilin gitu loh. Lilin itu ya orang yang kita cintai gitu. Kita hampir setiap hari memikirkannya, setiap hari menunggu kabarnya, bahkan hanya untuk kalau di era postmodern ya, menunggu postingan fotonya dan seterusnya, itu kan kita seperti seekor ngengat yang sedang mengelilingi cahaya lilin gitu. Tapi janganlah kita menjadi lilin itu gitu. Dalam arti mencintai seseorang dengan memposisikan diri seperti sebuah lilin, karena lilin itu hanya bersinar, menyinari sekitarnya. Dia benar-benar membuat sekitarnya itu tersinari, tidak mendapatkan kegelapan, tapi justru dirinya itu mengeluarkan air mata hangat dan akhirnya mati dimakan kesedihan gitu. Seperti itu. So kita dalam jatuh cinta sebenarnya bisa memposisikan diri seperti seekor ngengat gitu, atau sebenarnya tanpa memposisikan diri seperti seekor ngengat, ketika kita jatuh cinta ya benar-benar kita seperti seekor ngengat yang berterbangan di sekitar cahaya lilin. Tapi tentu jangan menjadi lilin itu sendiri, karena kita memberikan kesenangan, kita memberikan perhatian, kita memberikan apapun kepada sekitar kita sehingga sekitar kita itu menjadi terang. Atau dalam ilustrasi yang lain, ketika kita jatuh cinta, kita memberikan segalanya kepada orang yang kita cintai, perhatian, kasih sayang, kemudian respect dan segala macam, tapi justru kita lupa akan diri kita sendiri gitu loh. Lupa mencintai diri sendiri sehingga kita seperti sebuah lilin yang menerangi sekitarnya, menerangi ruangan tertentu, tapi justru kita perlahan-lahan mati karena meneteskan air mata yang hangat gitu. Nah, ini kita bisa memaknai pernyataan Noval semacam itu sebenarnya. Oke, berikutnya adalah bagian ke-13, dimanapun jantungnya berada, di sanalah tempatku. Di sini pada bagian ini diceritakan keputusan atau Majnun pada akhirnya memutuskan untuk saya ikut kamu Noval. Jadi Noval ini ingin membantu Majnun ya. Dia bersumpah di salah satu perkataannya di novelnya itu. Dia bersumpah bahkan tidak akan beristirahat sampai Majnun bisa dipersatukan dengan Laila. Itulah yang membuat Majnun kemudian yakin bahwa Noval benar-benar akan membantunya menemukan Laila, dipersatukan dengan Laila. Tapi kemudian Noval memberikan syarat pada Majnun, saya akan membantumu all out ya, saya tidak akan istirahat, saya bersumpah akan hal itu, tapi tolong kamu kembali menjadi dalam tanda kutip ya manusia yang normal gitu loh. Tidak lagi hidup di dalam gua, berpakaian, tolong makan, karena Majnun bahkan tidak mau makan ketika ditemukan oleh Noval di sekitar gua. Pada akhirnya kan dia mendirikan semacam tenda untuk beristirahat sementara.
dia sajikan berbagai macam makanan, tapi Majnun tidak mau makan gitu. Nah, Noval memberikan syarat semacam itu. Aku akan membantumu, tapi kamu harus kembali menjadi manusia yang normal. Dan akhirnya Majnun sepakat dengan tawaran Noval itu. Gitu. Nah, hari terus berlalu, waktu terus berjalan. Nah, di suatu ketika Majnun dan Noval sedang duduk bersama. Gitu. Nah, tiba-tiba Majnun menangis ketika duduk bersama Noval. Dan dia mengatakan begini, kesedihan di hatiku tak membuatmu tergerak. Kau tak merasakan sakitku saat ku menangis. Begitu banyak janji yang kau buat, tak satu pun yang kau tepati. Noval di sini kaget karena kenapa ketika Majnun benar-benar sudah ditreatment sangat layak ya, dalam arti dia sudah diberi pakaian yang layak, hidup yang nikmat di istana karena dia secara tidak langsung sangat dekat dengan pangeran sebuah suku gitu kan. Pokoknya segala macam kebutuhan Majnun terpenuhi dan kebutuhan akan relasi kalau dalam Eric Fromm misalnya itu juga sudah dipenuhi lewat relasi persahabatannya dengan Noval. Care, respect, knowledge dan responsibility kalau di Eric Fromm itu sudah diberikan lewat relasi persahabatan dengan Noval gitu. Tapi kenapa Majnun tidak bisa melupakan Laila gitu? Ini yang bikin Noval kaget gitu loh. Nah pada akhirnya Noval tidak bisa berkata apa-apa selain harus menempati janjinya untuk mempersatukan Majnun dengan Laila gitu. Nah pada akhirnya Noval merasa disinilah saatnya dia untuk menepati janjinya gitu loh. Karena mungkin sudah kepepet juga ya. Nah akhirnya Noval langsung menyiapkan pasukan untuk menuju perkemahan Laila dan menyatakan perang. Treatmentnya Noval di sini adalah represi ya, jadi represi atau konfrontasi fisik karena mungkin ini jalan yang paling mudah bagi Noval karena dia punya resources yang cukup untuk menekan sukunya Laila dan memberikan Laila kepada Majnun gitu. Mungkin teman-teman bertanya di sini, kenapa treatment yang dipilih Noval kok konfrontasi fisik, peperangan gitu kan, represi politik misalnya. Tentu kita nggak perlu kaget atau nggak perlu bingung ya karena ya tadi satu karya sastra misalnya satu tulisan itu nggak mungkin lepas dari konteks sosiologisnya gitu loh. Nah, treatment untuk mendapatkan perempuan dalam tanda kutip untuk dipersatukan dengan laki-laki yang paling mudah kan selain meminang, ketika meminang dirasa tidak mungkin ya. Bagaimana kalau peperangan gitu? Karena ketika peperangan kemudian dimenangkan kan pada akhirnya perempuan juga jadi tawanan di situ gitu loh. Nah, sebenarnya di sini kita bisa kritis sedikit ya, tapi saya kira teman-teman sudah bisa mengkritisi mana poin-poin yang bagi teman-teman nggak cocok diterapkan di realitas kehidupan masyarakat Indonesia ya. Tentu ini perbedaan culture dan tentu kita tidak bisa protes pada Nizomi. Kenapa Nizomi memberikan ilustrasi semacam ini gitu? Karena tentu itu disesuaikan dengan kondisi sosiologisnya. Oke. Jadi pada akhirnya Noval dan Majnun pergi menuju tenda Laila dan menyatakan perang pada Laila dan syarat atas peperangan itu ya Laila harus menjadi milik Noval. Dalam arti Noval nanti akan memberikannya kepada Majnun untuk dipersatukan gitu. Itu syarat peperangan antara Noval dan pihak Laila gitu. Nah, pada akhirnya peperangan itu pecah dan kemudian sebelum peperangan itu terjadi ya, Noval sebenarnya sudah bernegosiasi dengan pihak Laila bahwa daripada kita melakukan pertumpahan darah melalui peperangan, bagaimana kalau Laila saat ini berikan saja kepada saya, setelah itu kita tidak terjadi peperangan, tapi itu ditolak oleh pihak Laila sehingga pada akhirnya perang pun berlangsung ya, perang pun terjadi gitu loh. Tapi ada yang menarik, ketika perang terjadi, Majnun justru hanya terdiam, tidak ikut berperang bersama Noval, bersama pihak Noval dan melawan Laila, dia hanya terdiam di situ. Dan di sini cukup membingungkan ya karena Noval ini kan sedang berupaya untuk membantu Majnun mendapatkan Laila meskipun treatmentnya adalah konfrontasi fisik peperangan, tapi justru Majnun tidak membela pihak Noval gitu loh. Justru di sini menarik, Majnun justru membela pihak Laila gitu loh, yang kemudian nanti diwakili oleh salah satu perkataannya di sini.
jantung kekasihku berdetak di pihak musuh dan dimanapun jantungnya berada maka di sanalah tempatku gitu loh. Jadi Majnun merasa jantungnya ini bukan di pihak Noval tapi ada di pihak Laila gitu loh. Sehingga bahkan di ilustrasi dalam peperangannya itu Majnun bergembira ketika pihak Laila itu berhasil menumbangkan musuhnya, justru atau sebaliknya dia justru sedih ketika pihak Laila kalah dari pihak Noval gitu. Jadi justru Majnun membela Laila di sini gitu. Nah, karena Noval merasa peperangan tidak efektif dan Majnun justru membantu pihak Laila yang dalam hal ini musuh dalam peperangan ini, akhirnya Noval menghentikan peperangan dan membuka negosiasi baru. Negosiasinya sebenarnya masih sama, yaitu serahkan Laila maka perang tidak akan terjadi gitu. Tapi tetap itu ditolak oleh pihak Laila. Sehingga pada bagian ke-13 ini salah satu janjinya Noval untuk mendatangkan atau mempersatukan Laila dengan Majnun ini gagal gitu. Karena Majnun justru melakukan tindakan yang konyol di sini gitu loh. Tapi tentu kita tidak bisa memaknainya secara rasional western ya, bahwa seharusnya ya tidak begitu. Tapi di sini kan Majnun benar-benar sudah kehilangan kesadaran. Di sini kan Majnun benar-benar telah menyerahkan dirinya kepada cintanya, yaitu Laila ya. Yang sudah saya bedakan ya antara menyerahkan diri kepada cinta dan menyerahkan diri kepada objek yang dicintai. Saya sudah bahas itu di mulung pikiran sesi kedua. So Majnun tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti naluri cintanya itu gitu. Nah, itu yang sebenarnya harusnya kita maknai ya, bukan kita cari mana titik rasional dan irasionalnya. Oke, kita masuk ke bagian ke-14 ya, atas nama persahabatan. Karena peperangan kemudian gagal dan negosiasi yang dibuka juga ditolak oleh pihak Laila, akhirnya Noval kembali menarik pasukannya dan kembali ke tendanya ya, kembali ke wilayahnya. Di titik ini Majnun menyatakan kekecewaannya kepada Noval karena tidak bisa mewujudkan impiannya gitu. Meskipun di peperangan kemarin itu, peperangan di bagian sebelumnya itu, secara tidak langsung Majnunlah yang menggagalkan rencananya Noval ya. Tapi tentu kita tidak bisa menyalahkan Majnun karena Majnun mengikuti naluri atas cintanya gitu loh. Nah, beberapa hari kemudian pasca peperangan dan pasca negosiasi itu dan pasca Majnun menyatakan kekecewaannya terhadap Noval, Noval kembali mengumpulkan pasukannya, bahkan jauh lebih besar dari peperangan yang pertama. Bahkan deskripsinya di situ pasukan Noval ini seperti lautan besi gitu ya, karena kuantitasnya banyak, resourcesnya juga banyak dan melibatkan suku-suku koalisi dari Noval itu sendiri untuk kembali berperang melawan suku Laila. Nah, pada peperangan yang kedua ini Noval berhasil mengalahkan suku Laila, sehingga dalam konteks hukum peperangan mungkin ya yang kalah akan dituntut melayani yang menang gitu kan. Nah, permintaan Noval sangat simpel dan mungkin kita bisa tahu bahwa Noval hanya ingin Laila gitu loh. Pada akhirnya ayah Laila ini juga menyerahkan Laila kepada Noval secara lisannya, tapi bukan untuk dipersatukan kepada Majnun gitu loh. Saya tidak bawa perkataannya ayahnya Laila di sini ya, tapi saya masih ingat bahwa ayah Laila mengatakan silahkan Anda bawa Laila gitu ya. Saya lebih rela apabila Laila itu diinjak-injak atau Anda bunuh saja sekalian dan diinjak-injak kuda-kuda Anda yang gagah berani itu daripada harus dipersatukan kepada orang gila yang bernama Kois itu gitu. Jadi ayah Laila itu lebih rela apabila Laila mati di tangan Noval, dipenggal kepalanya oleh Noval, atau bahkan diinjak-injak jasadnya oleh kuda-kuda milik Noval daripada harus bersatu dengan Majnun gitu. Nah, di titik ini Noval tersentuh ya, karena dia seorang pangeran juga merasa kok saya begini gitu kan, kok saya justru sewenang-wenang terhadap orang lain gitu. Bahkan musuh saya sendiri lebih rela anaknya itu dibunuh daripada tetap hidup gitu kan. Nah, pada titik ini akhirnya Noval menggugurkan kembali negosiasi itu dan ya udahlah kita anggap saja peperangan ini tidak pernah terjadi. Saya kembali ke wilayah saya dan Anda kembali ke wilayah Anda gitu.
negosiasi kedua gagal dan Laila gagal juga untuk dibawa oleh Noval, dan ya secara tidak langsung, secara otomatis juga janji Noval terhadap Majnun itu kembali diingkari ya. Dan Majnun tentu kecewa dengan keputusan Noval dan akhirnya meninggalkan Noval dan kembali ke alam liar. Nah, Noval berusaha mencari ya, bersama pasukannya berusaha mencari di mana Majnun tapi tidak terlacak. Gitu. Nah, di bagian ke-14 ini mengakhiri cerita tentang relasi antara Majnun dan Noval dan upaya Noval dalam membantu Majnun untuk mendapatkan Laila meskipun itu harus melakukan peperangan melalui jalan peperangan ya. Dan ada titik di mana ayah Laila tetap tidak mau menyerahkan putrinya kepada Majnun, bahkan lebih rela kalau putrinya mati sekalian gitu, daripada harus dipersatukan dengan Majnun. Oke, kita mulai masuk di bagian 18. Jadi kita loncat 4 bab ya, karena 4 bab yang pasca peperangan itu menurut saya hanya filler, hanya pengisi. Jadi satu atau beberapa situasi di mana Majnun bertemu seekor rusa, bertemu seekor burung gitu, dan dia berkeluh kesah terhadap situasinya. Menurut saya di situ belum ada nilai ya, belum ada poin-poin yang menarik gitu. Jadi saya langsung masuk ke bagian 18-nya. Mengubah jiwa menjadi nisan. Di bagian ini pada akhirnya Laila dipinang oleh Ibnu Salam. Dipinang oleh Ibnu Salam dan hari di mana pernikahan mereka pun sudah ditentukan ya. Di beberapa deskripsinya bahkan Ibnu Salam membawa hantaran yang cukup mewah dengan unta-untanya yang sangat banyak, kain-kainnya, harta-hartanya luar biasa gitu. Luar biasa harta Ibnu Salam ini. Nah, kalau kita lihat di judul di bagian 18 ini, mengubah jiwa menjadi nisan. Jiwa siapa yang menjadi nisan? Tentu jiwa Laila yang menjadi nisan dalam hal ini. Nah, sepanjang hari Laila hanya menyembunyikan kesedihannya di balik senyumnya. Jadi dia tetap tersenyum kepada orang-orang, tersenyum kepada ayahnya di hari pernikahannya, tapi justru jiwanya itu seperti nisan, jiwanya itu seperti sudah mati gitu loh. Nah, Laila duduk di ruang pengantin sambil menangis gitu loh. Dan dia berkata bahwa kehidupan dibangun atas dasar keserasian dan keseimbangan dari seluruh elemennya. Ketika setiap kali keserasian itu terusik, kematian akan bergerak perlahan dan terjadilah hal yang sangat buruk. Kini menanti tiba saatnya untuk mengubah jiwa menjadi nisan. Jadi keserasian, keseimbangan itu menjadi poin yang penting ya, karena ketika keserasian dan keseimbangan ini terusik, ya kematian pasti akan bergerak meskipun itu perlahan gitu loh. Kalau kita agak jauh ya bahwa membawa quote ini untuk melihat fenomena ekologis misalnya di mana terjadi ketidakseimbangan alam, ketidakserasian alam, atau dalam bahasa lainnya misalnya disequilibrium kondisi alam, itu ya membuat kematian pasti akan berjalan secara perlahan. Kematian pasti akan bergerak secara perlahan karena kondisi alam sudah tidak seimbang sehingga bencana-bencana sangat mungkin untuk terjadi. Itu kalau kita bawa quote ini jauh ke fenomena ekologis. Sama halnya ketika kita mencintai, memutuskan untuk mencintai, memutuskan untuk berelasi, tapi di sana tidak ada keserasian gitu loh. Tentu kita merasakan hal-hal yang menurut kita tidak cocok. Justru kita merasa gelisah, merasa tidak bahagia gitu. Itu kan salah satu wujud atau ilustrasi dari apa yang disebut kematian sedang bergerak secara perlahan gitu. Hari-hari kita tidak diwarnai oleh kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan, justru kemurungan, kegalauan, ketidakbahagiaan yang terjadi apabila relasi-relasi kita tidak didasarkan atas keserasian, baik relasi yang universal, relasi humanistik terhadap manusia yang lain, juga relasi-relasi romantik yang sifatnya eksklusif. Keserasian dan keseimbangan menjadi poin yang penting ya dalam relasi gitu. Tidak hanya cinta yang romantik, tapi cinta humanistik, cinta yang universal juga gitu. Oke, mungkin itu dulu ya untuk mulung pikiran sesi keempat, khususnya Laila Majnun part kedua. Jadi bagian-bagian berikutnya nanti kisah-kisah yang lain ya, yang kisah tersendiri, artinya nanti masuk bagian 19 dan seterusnya itu
ada kisah lain untuk Majnun. Jadi kita berhenti dulu di kisahnya Laila ya, atau di part dimana sedang menceritakan kondisi Laila, di mana dia pada akhirnya dipersunting oleh Ibnu Salam, pada akhirnya dia dipinang oleh Ibnu Salam, dan pada akhirnya Laila menikah dengan Ibnu Salam, dan pada akhirnya juga Ibnu Salam menjadi suaminya Laila. Padahal Laila sangat-sangat amat sangat cinta kepada Majnun gitu loh. Nah, nanti menjadi menarik gitu ya, kalau kita berada di situasi Laila, lantas kita harus apa gitu loh. Kalau kita berada di situasi Majnun, apakah kita harus menyerah gitu kan? Apabila orang yang kita cintai ternyata tidak menjadi milik kita, orang yang kita cintai justru bersatu dengan orang lain. Kira-kira kita harus menyikapinya seperti apa? Sebenarnya nanti kita bisa ketemu di poin-poin terakhir ya, seperti surat cinta Majnun, surat cinta Laila. Itu nanti kita lihat sikap Majnun atas pernikahan Laila dan sikap Laila atas kebebasan Majnun. Itu nanti kita bisa lihat di bagian-bagian terakhir, bab-bab terakhir gitu. Tapi menjadi menarik, tadi kita sudah tahu cerita di mana Majnun bertemu dengan Noval, dan Noval kemudian all out membantu Majnun ya. Tapi tetap saja itu tidak berhasil, dan tetap saja pihak Laila tidak meresponnya dengan baik, negosiasi gagal, peperangan pun gagal membuahkan hasil yang positif bagi Majnun. Justru yang terjadi sebaliknya, ketika negosiasi peperangan, upaya-upaya Noval membantu Majnun gagal, justru Laila kemudian menikah dengan orang lain. Ini menjadi hal yang menarik gitu ya untuk kita lihat, dan ada key point yang menarik bahwa Laila bilang di situ bahwa keserasian menjadi poin terpenting bagi kehidupan, karena kehidupan itu dibangun atas dasar keserasian dan keseimbangan beserta dengan seluruh elemen dan variabelnya gitu loh. Nah, ketika keserasian itu terusik ya kematian akan bergerak gitu loh. Nah, kita tinggal menunggu saja saatnya tiba bahwa jiwa akan menjadi nisan gitu loh. Di sini sebenarnya mungkin saya sudah jelaskan sedikit tadi ya, bahwa keserasian menjadi poin terpenting ketika kita berelasi, ketika kita berhubungan, karena itu menentukan bagaimana kita akan menjalani kehidupan kita gitu loh. Bagaimana kita akan bersikap dengan segala macam realitas kehidupan. Karena keserasian nanti menentukan bagaimana cara bersikap, berperilaku, memutuskan sebuah tindakan dan seterusnya. Dan ini menjadi poin yang penting, karena ketika keserasian terusik maka yang bergerak adalah kematian, meskipun itu perlahan gitu kan. Kematian di sini tentu tidak tekstual bahwa kematian raga kita, ruh kita tercabut, tapi kegalauan, ketidakbahagiaan, kesuraman, apalagi kegelapan jiwa gitu kan. Yaitu bentuk dari kematian jiwa ketika keserasian tidak menjadi poin yang penting dalam berelasi gitu. Sama halnya ketika kita mencintai seseorang, keserasian itu juga menjadi variabel yang menentukan di samping dengan variabel-variabel yang lain. Karena ketika keserasian itu tidak tercapai, maka yang bergerak adalah kematian, yang representasinya nanti banyak ya. Dan ketika kematian sudah bergerak secara perlahan, nah kita tinggal menanti saja bahwa jiwa akan berubah menjadi batu nisan gitu loh. Karena kita tidak akan bahagia selamanya dengan relasi kita kalau keserasian tidak menjadi poin yang kita perhatikan gitu. Oke, mungkin itu saja ya untuk mulung pikiran sesi kali ini. Tunggu sesi-sesi berikutnya, khususnya pembahasan tentang Laila Majnun di part-part berikutnya. Tetap tonton mulung pikiran. Kita akan ketemu lagi di Laila Majnun part berikutnya, ataupun nanti kita balik lagi ke teori-teori sosial. Itu saja, terima kasih semuanya.